Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara melakukan uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS. Kita harus memiliki tabulasi data terlebih dahulu. Kemudian tabulasi data ini kita input ke dalam SPSS. Setelah semua data terinput ke dalam SPSS, di bagian nama kita beri sesuai dengan variabel seperti X1, X2, dan Y. Lalu di bagian label kita beri sesuai variabel yang kita uji. Dan di bagian measure kita ubah menjadi scale semua sampai bawah. Setelah itu kita klik analyze. Lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Di bagian linear ini terdapat beberapa yang harus kita setting. Yang pertama, kita input total X1 terlebih dahulu ke independen. Lalu kita juga input total X2 ke independen juga. Dan yang terakhir, kita juga menginput total Y ke dependen. Lalu kita klik bagian statistik. Jangan lupa kita checklist deskriptif, lalu collinearity, dan kita juga checklist Durbin-Watson. Lalu kita klik continue. Lalu kita ke bagian plot. Kita input zpred ke bagian X. Dan kita juga input srecit ke bagian Y. Jangan lupa kita checklist histogram dan normal probability plot, lalu kita klik continue. Kemudian kita ke bagian save terlebih dahulu. Kita checklist bagian residual yaitu unstandardized, lalu kita klik continue. Lalu kita ke bagian option. Di bagian option pengaturannya persis seperti ini, tidak ada yang perlu diubah dari entry, removal, dan semua yang di checklist. Lalu kita klik continue kembali. Kemudian kita OK. Dan kita tunggu, karena memang untuk loading datanya membutuhkan sedikit waktu. Jadi kita tunggu terlebih dahulu proses loading data ini, karena memang proses loading data ini agak sedikit lama, apalagi laptopnya memang kurang mensupport, jadi memang membutuhkan waktu. Akan keluar bagian seperti ini, yaitu ada regression, ada deskriptif statistik, ada correlation, terus ada variabel entered atau removed, terus ada model summary, ada ANOVA, kemudian ada juga coefficient, ada collinearity diagnostic, ada residual statistik, dan juga ada histogram, ada
plot of regression standard, terus ada scatter plot. Lalu setelah itu kita kembali mengeklik bagian analyze. Kemudian kita klik non-parametric test dan kita klik legasi dialog. Kemudian kita klik one sample KS. Lalu kita tarik ke bagian paling bawah, yaitu kita input unstandardized ke test variable list. Dan jangan lupa di bagian normal kita checklist, lalu kita klik OK. Dan akan keluar npar test one sample Kolmogorov-Smirnov test seperti ini. Kemudian kita akan menginterpretasikan atau membaca hasil uji asumsi klasik ini. Yaitu yang pertama ada uji normalitas. Dalam uji normalitas dikatakan apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05 berarti tes distribusi ini normal. Sementara di sini hasilnya yaitu 0,200, artinya ini lebih dari 0,05 yang berarti tes ini hasil uji normalitas saya yaitu normal. Lalu yang kedua ada uji heterokedastisitas. Dalam uji heterokedastisitas dikatakan jika nilai signifikannya lebih dari sama dengan 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah dalam heterokedastisitas. Namun sebaliknya jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi masalah pada heterokedastisitas. Dalam uji heterokedastisitas yang saya uji ini dapat disimpulkan bahwa di sini tidak terjadi masalah heterokedastisitas karena di sini tingkat signifikannya lebih dari 0,05. Yang ketiga ada uji multicol. Dalam uji multicol kita melihat collinearity statistik, yaitu ada tolerance dan ada VIF. Dikatakan batas tolerance yaitu lebih dari 0,10 dan batas VIF kurang dari 10,00. Dalam hasil uji multicol saya, batas tolerance berada dalam 0,311. Artinya sudah lebih dari 0,10 dan batas VIF berada dalam 3,2213. Artinya masih kurang dari 10,00. Dapat disimpulkan berarti hasil uji multicol saya tidak terdapat multicollinearitas di antara variabel bebas. Yang keempat ada uji autokorelasi. Dalam uji autokorelasi kita cukup melihat Durbin-Watson. Dikatakan DW lebih dari 4 min DL, kesimpulannya pada data tersebut terdapat autokorelasi. Jadi pada uji autokorelasi saya dapat disimpulkan terdapat autokorelasi. Seperti hasil di sini prediktornya yaitu konstan total X2, total X1 dan dependen variabelnya yaitu total Y1. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.